Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat-sobat semuanya, ya, saudara-saudaraku, ya, pecinta channel Oleh Sukmo. Ya, kali ini kita akan bahas tentang cara menanggulangi, ya, santet penghalang rezeki. Ya, santet jenis ini memang menyiksa, ya teman-teman, ya, menyiksa secara lahir maupun batin, ya teman. Jadi perlu untuk disembuhkan, ya, dan kita pun juga wajib hukumnya, ya, memberantas ini, ya, memberantas ini sampai ke akar-akarnya teman-teman, ya. Jadi jangan dibiarkan hanya menyembuhkan aja, tapi juga harus dihilangkan itu dukunnya, ya, sama pelakunya, sehingga tidak terjadi lagi, ya, korban-korban lain yang sangat mengerikan gitu teman-teman, ya, karena penderitaan ini sangat menyakitkan teman-teman, ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu, ya, karena saya pernah mengalaminya gitu. Ya, saya pernah mengalaminya sehingga saya tahu rasanya, ya, rasanya disantet seperti ini, saya tahu rasanya, ya. Ciri-ciri, ya, jadi ciri-ciri santet ini, ya, mata selalu mengantuk, ya, jadi pinginnya itu tidur terus, ya, meskipun Anda itu sudah tidur, ya, jadi terasa ngantuk terus seperti itu teman-teman. Ya, memang jin santet itu mempengaruhi alam bawah sadar kita teman-teman. Mereka menyerang alam bawah sadar kita, mempengaruhi pikiran kita, sehingga apa yang terjadi ya seperti itu, ya, akhirnya mengganggu aktivitas kita. Rasa malas itu muncul semua, pokok sifat-sifat negatif itu dimunculkan semua, seperti itu, ya. Ciri selanjutnya malas berlebihan dan susah tidur, ya, karena perasaan takut yang tidak beralasan. Jadi takut ini tidak beralasan teman-teman, ya. Teman-teman pasti pernah ya merasakan bahwasannya nggak bisa tidur, resah, tetapi tidak ada yang dipikirkan, ya. Ini adalah merupakan salah satu ciri dari santet penghalang rezeki, ya. Susah sekali tidur teman-teman. Kalaupun tidur nanti pasti itu habis subuh, ya, mau subuh itu tarhim as-sholatu khairum minan naum, itu enak-enaknya tidur seperti itu. Itu salah satu ciri santet penghalang rezeki, ya. Dan saya mengalami sulit tidur itu kurang lebih hampir 2 tahun teman-teman. Bayangkan, ya, 2 tahun. Tapi dalam kesadaran saya, ya, akhirnya apa yang saya sampaikan dalam channel ini merupakan hasil dari olah spiritual saya, ya. Karena saya sulit tidur, akhirnya saya larikan teman-teman, ya, saya larikan ke amalan. Berbagai macam amalan sudah saya coba gitu, ya, sehingga saya bisa merasakan, ya, hantaman itu yang seperti meledak, wah, semuanya itu sudah pernah saya rasakan. Jadi banyak kejadian aneh, ya, di tempat kerja maupun di tempat usaha. Jika Anda memiliki usaha, dan pastinya kejadian-kejadian tersebut merugikan Anda, itu pasti, teman-teman. Misalkan, ya, teman-teman melamar pekerjaan, ya, tidak diterima, misalkan kandidatnya tinggal 2, ya, secara pendidikan Anda sudah lebih, secara kemampuan kompetensi Anda lebih, tapi Anda tidak diterima padahal tinggal 2, dan itu
berlangsung berulang-ulang, berkali-kali gitu. Kalau 1 kali 2 kali sih wajar, tapi berkali-kali seperti itu merupakan salah satu ciri ya, ciri penghalang rezeki, santet penghalang rezeki ya. Selanjutnya ya, jika Anda bekerja sebagai pedagang, maka dalam 3 hari berturut-turut Anda tidak mendapat untung seperti biasa. Jadi teman-teman ya, misalkan Anda seorang pedagang itu, misalkan hari ini laba, selanjutnya besoknya Anda laba, cuma Anda labanya itu terus menerus gitu loh, rugi terus. Nah ini kan sudah tidak masuk akal gitu loh, di logika itu tidak masuk. Itu juga salah satu ciri santet penghalang rezeki. Selalu salah dalam memprediksi untung dan rugi. Jadi prediksi kita ya, atau kalkulasi kita, perhitungan kita itu selalu rugi. Ini juga salah satu ciri ya. Juga apabila Anda mempunyai tempat usaha ya, misalkan buka warung bakso ya gitu ya, orang tidak melihat buka warung Anda gitu ya. Ini juga salah satu ciri santet penghalang rezeki ya, bisa melalui tanah kuburan dan sebagainya. Tetapi ini ciri-cirinya teman-teman ya, ciri-cirinya yang teman-teman mungkin nanti bisa koreksi ya dalam kehidupan teman-teman, apakah teman-teman kena santet ini atau enggak. Kalau enggak, syukur alhamdulillah. Kalau belum, marilah kita bentengi dengan amalan-amalan yang ada gitu, yang teman-teman miliki. Kalaupun sudah terkena, mari kita hancurkan sama-sama ya. Saya berdoa semoga yang saat ini kena santet penghalang rezeki bisa bertahan, bisa melawan, dan bisa menghancurkan baik itu pelaku maupun dukunnya ya. Ciri-ciri selanjutnya ya, jika Anda memiliki pesaing ya, dengan jualan yang sama, maka tempat usaha Anda tertinggal jauh rahminya ya. Jadi misalkan sama ya, sama jualan pangsit ya katakanlah, atau mie ayam sama gitu ya, rasanya sama, harganya sama, tetapi dia lebih ramai pada lokasinya strategis Anda. Nah, itu juga indikasi juga teman-teman. Tapi kita juga nggak boleh sudon teman-teman ya. Selanjutnya ini cara menanggulangi ya. Jadi dari beberapa ciri tadi teman-teman ya, itu analisa. Jangan teman-teman langsung menjustis, oh ini saya kena santet penghalang rezeki seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Anda analisa beberapa ciri itu yang menggambarkan istilahnya yang ada pada Anda, apakah sesuai ya. Kalau cuma satu ciri ya, itu belum bisa dipastikan. Tapi kalau ada beberapa, misalkan minimal 3 ciri yang saya sampaikan di atas tadi ya, itu sudah bisa dipastikan ya. Cara menanggulangi ya, setelah Anda berikhtiar ya secara lahir sebagai jelas tadi ya, niat mandi ya, membersihkan kotoran lahir dan batin ya teman-teman. Berdoa sama Tuhan ya. Ini amalannya teman-teman ya. Setelah mandi, teman-teman setelah mandi ya, niat membersihkan diri badannya, badan. Selanjutnya baca ya ini sholawat fatih sebanyak 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ukhlik, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa cari ya di video saya terkait dengan sholawat fatih. Selanjutnya baca ya fatah ya rozak 1000 kali. Selanjutnya baca alam nasroh ya 1000 kali setiap habis sholat fardu ya. Baca surat Al-Waqiah ya 14 kali setiap habis sholat asar ya. Ini untuk pembuka ya teman-teman. Ini untuk pembuka. Ini untuk pembuka rezekinya ya. Selanjutnya
lakukan ya amalan di atas tadi ya, sholawat fatih ya, ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muni ya. Tadi ada tambahan ini ya teman-teman, yang kedua ini ya. Jadi mohon maaf saya salah, ada double ya tadi. Ini yang sudah saya sempurnakan ya. Baca sholawat fatih 1000 kali ya. Baca ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muhni, ya Wahab 1000 kali ya. Lakukan amal di atas setelah sholat hajat atau sholat tahajud ya. Ini baca setelah sholat hajat atau sholat tahajud ya. Baca surat Alam Nasroh 1000 kali ya setiap habis sholat fardu. Jadi setiap habis sholat fardu baca 1000 kali ya. Selanjutnya baca surat Al-Waqiah 14 kali setiap habis sholat asyar ya. Jadi amalan ini dalam satu hari teman-teman ya. Misalkan Alam Nasroh 1000 kali sholat fardu, ini berarti 5000 ya dalam satu hari. Puasa bila ruh selama menjalani laku di atas selama 41 hari ya. Jadi amalan ini dilakukan selama 41 hari ya. Kalau sholawat fatih ini malam hari ya, pada saat sholat hajat ya, pada saat setelah sholat hajat atau sholat tahajud ya, habis isya gitu juga tidak apa-apa, langsung mulai tidak apa-apa teman-teman ya. Terus baca ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muhni, ya Wahab ya 1000 kali. Baca surat Alam Nasroh ya, ini 5000 kali ya teman-teman setiap habis sholat fardu. Al-Waqiah 14 kali setiap habis sholat asar. Lakukan amalan ini selama 41 hari ya, jangan sampai terputus ya. Jangan sampai terputus ya, kecuali wanita teman-teman ya. Wanita yang sedang menstruasi ya, itu boleh diputus ya. Selama menstruasi diputus, setelah selesai dilanjutkan lagi. Dan selama menjalani laku ritual di atas, maka dibarengi dengan puasa bila ruh ya. Puasa menghindari makanan-makanan yang bernyawa ya teman-teman, dan turunannya ya, masako, roiko itu tidak boleh teman-teman. Pentol, mie itu tidak boleh teman-teman. Mie itu ada telurnya ya, tidak boleh. Jadi ya sayur-sayuran ya, sayur-sayuran pokoknya, sayur buah itu boleh. Untuk perawatan ya, baca Al-Waqiah 1 kali dalam sehari ya. Baca sholawat fatih 100 kali dalam sehari. Baca ya Fatah, ya Rozak, ya Ghani, ya Muhni, ya Wahab 100 kali dalam sehari. Jadi amalan ini setelah selesai 41 hari ya, baca Alam Nasroh 7 kali setiap sholat fardu. Untuk Alam Nasrohnya 7 kali setiap sholat fardu. Ini lakukan rutin ya, sampai rezeki Anda kembali sedia kala ya. Dan kalau teman-teman terus amalkan, insya Allah akan kaya raya nanti teman-teman ya. Selanjutnya ya, kita jangan hanya bertahan saja teman-teman ya. Kita jangan hanya menyembuhkan, bertahan ya, sekali-kali kita juga wajib lah untuk menyerang gitu loh ya. Menyerang biar apa? Bukan tujuan kita sakit hati, enggak teman-teman ya. Kalau orang sudah terkena seperti ini, itu biasanya spiritualnya itu akan tinggi. Jadi sudah nggak kerasa lagi. Kenapa saya bilang nggak kerasa lagi? Karena penderitaannya sudah di atas rata-rata teman-teman ya. Sakitnya itu sudah nggak kerasa lagi kalau itu sakit gitu ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pernah mengalami gitu teman-teman. Saya pernah mengalami ya. Nah ini untuk mengembalikan, membunuh
aktor ya, dukun santet, dukun sihir, dan pelakunya yang menyuruh serta yang terkait. Nah, ini akan dihabiskan semua teman-teman ya, tanpa terkecuali ya. Baca surat Al-Fil sebanyak 313 kali ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya, teman-teman sugestikan ya cerita ababil, burung ababil menghancurkan pasukan gajah ya, dilempari dengan kerikil-kerikil dari neraka jahanam. Selanjutnya baca surat Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatal habbi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, ini 313 kali juga. Selanjutnya sholawat nuri dzati ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirisari, dan seterusnya sebanyak 313 kali. Ini amalan sudah saya buatkan videonya juga ya, dari jadi. Selanjutnya yang terakhir sholawat adrikni ya. Ini masih ada lagi teman-teman. Ini pamungkas ini ya. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah khaddaqat hiladni adrikni ya Rasulullah. Nah, itu 313 kali. Selanjutnya Yasin Fadilah 1 kali ya. Yasin Fadilah ini Yasin ya teman-teman, ada kok di teman-teman bisa install di Play Store ya, kalau nggak mau beli bukunya ya atau kitabnya ya. Kitabnya itu di pasar kitab itu harganya dulu saya beli itu 3.000 teman-teman, waktu di Jember ya, di Jember Rambi Puji, waktu itu saya kerja di sana ya. Saya kena telu santet, ibu kos menganjurkan saya untuk baca Yasin Fadilah. Akhirnya saya beli kitabnya itu 3.000 ya dulu. Terakhir kemarin saya beli itu 10.000 teman-teman. Tapi kalau teman-teman enggak mau beli ya tinggal install aja di HP ada. Di Play Store ada ini Yasin Fadilah ini. Ya, bacaan Yasin 7 kali. Wal Qur'anil Hakim, selanjutnya disambung dengan sholawat. Ya. Jadi ini gabungan beberapa ya, ini sinarnya merah teman-teman. Kalau Yasin ini pamungkas teman-teman. Ya, semakin besar ya sakit hati Anda, ini juga akan semakin besar sinarnya gitu ya. Jadi tergantung pola energi rasa Anda. Kalau Anda senang, ini akan jadi putih. Kalau Anda tersakiti, ini akan jadi merah ya, melebihi dari yang di atas ini ya teman-teman. Ini merah ini satu aja ya, satu aja. Kalau teman-teman istiqomah ya 41 hari ini juga sudah, kalau dukunnya cek-cek ya sudah mutah ya, itu sudah meninggal ini ya. Jadi ini gabungan yang pernah saya amalkan gitu teman-teman, dari beberapa keilmuan yang saya gabung ya. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Kita mengajar dukun santet itu tidak setengah-setengah. Biar apa? Biar tidak ada korban lagi gitu ya, biar nggak ada korban lagi. Lakukan selama 41 hari ya, 41 hari bersama amalan di atas. Jadi bersama amalan pembuka ini ya, amalan pembuka ini juga ini nanti saya akan tulis di deskripsi teman-teman ya, tulis di deskripsi biar teman-teman bisa mengamalkan ya. Saya berharap teman-teman yang sekarang lagi terkena musibah ya, sihir teluk santet ya, saya doakan kuat menjalani, intinya seperti itu ya. Kuat sabar, kuat bertahan, kuat melawan, dan berani menghancurkan.
ya. Saya doakan sembuh total dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi ya teman-teman. Cukup sekian ya, mungkin agak terputus-putus ya teman-teman, karena pada saat saya membuat keilmuan ini ya, saya gabung-gabung ini kan ya, otomatis kodamnya juga hadir gitu teman-teman ya. Jadi saya berharap teman-teman mengamalkan gitu loh, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Jika salah satu bentuk dakwah ya, memerangi kezaliman para dukun-dukun santet dan pelaku-pelaku santet, biar mereka itu tidak seenaknya gitu loh menyakiti seseorang hanya karena uang gitu ya. Ya, ini karena apa sih? Karena uang gitu loh. Misalkan Anda saya bayar 20 juta, tolong matikan usaha si A gitu, kan kasihan gitu loh. Dia makan 20 juta, yang dimatikan keluarganya itu bisa ratusan juta. Kasihan anak. Nah, kalau dia nggak punya anak, dirinya sendiri. Kalau dia punya anak, bagaimana anaknya tersebut? Ya seperti itu ya. Kita sebelum melakukan sesuatu, kita kembalikan ya kepada diri kita sendiri gitu loh teman-teman. Ya. Kalau Anda sudah di atas 2 tahun, 3 tahun ya, rezeki Anda seret, ya sudah saatnya Anda membaca ini. Anda cukup bersabar ya teman-teman, cukup bersabar. Ya, Anda juga harus wajib ikhtiar gitu loh ya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya. Nanti saya akan tulis di deskripsi sedetail-detailnya karena banyak amalannya ya. Tetapi saya yakin ya, kalau teman-teman sudah tidak ada jalan lain ya kecuali kembali kepadanya, dengan wasilah amalan ini ya, mau nggak mau melakukan wirid banyak sekali ini, pasti teman-teman mampu ya, bisa. Apalagi di setiap puasa pasti teman-teman berhasil ya. Saya doakan semoga amalan ini ya bisa sampai kepada teman-teman dan bisa diamalkan secara istiqomah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.